Pemirsa. Baik lagi di Bu. Tan. Masih Iya. bersama gue Windy. Gue Andre dan Gue Eliza. Yeay, Dan Lisa. akhirnya Liza balik lagi ke Akhirnya rebutan Lisa balik lagi, pemirsa. akhirnya balik lagi ngobrol bareng kita ya. Iya nih kita Iya. udah ditemenin Liza lagi. Betul. Dan seperti biasa, walaupun ada yang luar biasa, Iya, ada yang luar tetap- biasa hari ini ya. Iya, 1 jam ke depan kita bakal berbincang-bincang mengenai sesuatu yang inspiratif. Inovatif. Dan ini tuh penting banget bagi pemirsa di rumah yang kayak pengen tahu updatean tentang aduh gue mau kemana ya, gue Tentang, referensi buat mungkin mau kemana-mananya. aktivitas atau event apa gitu ya. Ini kenapa ya? Windy itu lagi live loh, Windy. Oh iya, sekali deketin lagi Windy. Tatap mata layar. Iya. Iya. Itu lagi ngapain sih, Windy? Ini gue tuh lagi biasa kan orang sibuk gitu. Sosialita tingkat Oke, tinggi lah sosialita ya. ya pemirsa, Jadi maklum gue tuh lah. lagi suka kayak mengikuti event-event gitu. Oh, event-event. Jadi lo Terus- lagi lihat sesuatu yang kayak aplikasi gitu ya? Iya. Kok ingin tahu? Kayak gue pernah denger deh, tapi gue lupa. Namanya tuh kayak apa ya? Apa Lupa. ya? Ini gue pengen ngasih tahu sih, cuman kalian harus lihat dulu sebelum Oke, biar mungkin- kalian Oke. inget gitu Biar ya. gue inget Biar dan kita pemirsa inget juga juga ya. penasaran ya, Nih, biar oke, pemirsa lihat langsung dan kita ini lihat ya, aja ya. satu ini. I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel you're falling, won't you let me know? Oh. Nah, itu tadi gue udah inget. Ternyata tadi apa namanya? Announce. Announce. Oh, gue baru tahu. Oke. Oh, jadi itu cuman informasi doang atau gimana sih? Windy? Bisa? Kan Kayak mau, kita- mau tahu kan, kepo kan. Kepo-kepo lebih Daripada banyak nih. gue kepo, gue kayak so tau gitu. Mending kita langsung Langsung ngobrol santai, ya dengan santai, emang santai. iya dengan Mas Alphonse. Oke, halo Iya. semuanya. Iya, Mas Alphonse dari Innounce. Oke, Boleh Oke, perkenalkan diri dulu ke pemirsa di rumah. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Alphonse Lee. Gue sebagai co-founder di Innounce. Gue lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1993. Gue itu pernah jadi alumni dari Bina Nusantara, Oh. jurusan Teknik Informatika. Oh, jadi alumnus oke. alumnus Binus University. Dari Oke. jurusan Teknik Teknik Informatika. Informatika. Baru Jadi kayak lulus emang nggak kemarin. jauh-jauh. Nggak jauh-jauh ya. Tentang aplikasi juga. Nah, kalau misalnya untuk Innounce sendiri, awal berdirinya tuh kapan sih? Jadi kalau untuk awal berdirinya sendiri itu awalnya memang kita itu udah mulainya sebenarnya udah dari lama ya. Udah dari sekitar akhir 2013. Oke. Akhir Berarti dari udah 2012. goingnya udah Sekitar 1,5 tahun ya? Iya, hampir udah satu 1,5 Hampir tahun. 2 tahun juga Iya, ya. betul. Iya, benar. Nah, itu jadi awalnya kita itu pas kita mau mulai itu, kita nggak kepikiran sebenarnya tentang apa itu startup. Kita belum mengenal itu. Jadi tujuannya kita itu Innounce itu dari bulan sekitar November, akhir dari 2013, itu kita pengen buat acara gimana sih buat ngebantu orang-orang yang supaya tahu informasi tentang acara-acara. Biar Biar tetap update. Iya, Iya. bisa ada acara apa, misalnya nih malam minggu nggak ada kerjaan, Betul, kayak kira-kira kalian ngapain berdua ya. ya, gitu ya. Kayak kalian berdua kan? Enggak sih Oh, sebenarnya. enggak ya, oke. Oke, terus? Nah, jadi tapi waktu itu kami nggak terlalu seriusin. Terutama waktu itu kan kita pas masuk ke semester 4 ya. Semester 4 di Jadi akhir nggak tahun itu semester serius 4. dulu. Oh, masih Iya. masih jiwa muda Jiwa banget muda. nih. Iya. Masih Jadi- Tapi udah kepikirannya pas masih kuliah ya? Iya, masih kuliah. Oke. Terus ya tapi kita ngerjainnya perlahan-lahan tapi dengan banyak sekali perubahan terutama di sisi desain. Jadi terutama pas di tahun 2014 pertengahan itu kan udah terjadi perubahan, yaitu di mana orang-orang yang mau kebanyakan aplikasi itu kebanyakan di runningnya di mobile. Mobile, Jadi betul. udah nggak di web lagi dan waktu Males itu saya buka komputer dulu baru Iya. masuk. Iya, ke- bener banget. Jadi itu waktu itu perubahan itu yang nggak bisa kita tangani. Jadi sementara kita buat, kita masih developnya di web. Jadi saya bilang ke partner saya itu gimana kalau kita terusin aja dulu dalam web sampai di akhir 2014
kita itu masuk ke programnya BINUS, namanya BINUS Startup Accelerator. Oh, BSA ya. Kita Oke, juga bakal startup. bahas-bahas Betul, itu ya. oke. Kalau untuk Inounce sendiri itu dari awal katanya dari mana sih Mas? Jadi Inounce itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari event announcement. Oke, Event event announcement. announcement. Iya. Ya, pengumuman event lah ya ibaratnya Iya, ya. jadi ada pronunciation tersendiri Makanya tadi ya. kalau misalnya pemirsa lihat di tadi video tadi ada itu kayak seolah amading gitu terus kayak jadi kayak ada amading kayak announcement gitu ya. terus Jadi itu buat di orang-orang mencari info informasi yang tentang update event. gitu. Betul. bener. Nah, terus kenapa lo sendiri tuh kayak tertarik di bidang apa ya, kayak online apa Iya, ya? Kayak startup tapi bisnisnya online online gitu. Iya, jadi tuh awalnya sih sebenarnya juga sebelum ini sih sebenarnya memang saya juga punya bisnis lain. Nah, apa tuh? Coba bisnis lain. Nah itu LJ Custom itu ngerakit komputer. Jadi kayak ngejasa buat ngerakit komputer. Jadi nggak TI jauh-jauh, banget, TI nggak jauh dari banget. TI ya. Iya, betul. Cuman waktu itu belum sepenuhnya. Jadi kan nanti bisa ngebedain maksudnya antara entrepreneur sama technopreneur. Kalau entrepreneur itu memang lebih bergerak ke 80% produk, 20%-nya itu pakai internet. Jadi Oke. kayak ngejual sepatu, ngejual barang-barang lain. Paling kalau cuma pakai internet cuma pakai fanpage, Facebook fanpage Cuman ataupun buat Instagram. ibaratnya mendekatkan dia dengan customer aja gitu ya. Iya benar. Nah kalau untuk technopreneur sendiri kebalikannya 80% itu pakai kekuatan internet kayak yang saya buat sekarang. Oh. Iya. Kalau waktu itu LJ Custom itu kebalikan. Jadi LJ Custom itu lebih ke arah entrepreneur. Jadi memang cuma ngejadiin jasa aja. Siapa yang mau ngerakit komputer, paling cuma pakai fanpage doang. Kalau untuk promosi kayak mau ngedesain, mau ngerakit komputer kayak gitu. Oke, dan sekarang kebalikan justru yang sistemnya justru yang Iya, diutamakan lebih ya. kita fokus ke itu. Jadi bukan apa tadi? Entrepreneur, tapi technopreneur. Technopreneur. Oke, Iya, sebenarnya kalau gitu. IT saya ngertinya cuma tinggal buka aja ya. Saya maunya praktis-praktis aja Iya, gitu. Sambil diminum Mbak, boleh? Iya, sambil Iya, dimakan iya, boleh, juga. boleh. Nih, ini boleh Oke. nih. Terus kalau ngomongin tentang aplikasi dan website kayak gitu, ya diminum aja dulu. Untuk respon dari customernya dari awal itu kayak gimana? Pas ya? awal Pas mulai awal-awalnya. startupnya itu gimana tuh responnya? Jadi itu mereka tuh kebanyakan antusias ya. Soalnya di sini juga mereka belum kedengaran. Maksudnya kalau gimana caranya? Waktu itu sih awalnya sih kita cuma kepikiran bahwa oh yaudah kita bakal bikin aplikasi yang bakal ngebantu kalian buat informasi doang. Tapi kalau cuma kayak informasi apa bedanya sama Facebook yang di share di apa kan misalnya ada poster orang tinggal lihat Yang sosial informasi-informasinya. media ya. Ya bener banget. Nah disitulah peluang yang kita lihat. Pertama tuh kita ngelihatnya bahwa wah ini ada acara nih. Gimana caranya supaya kita mengetahui acara tersebut? Caranya supaya biasanya dari teman ke teman kan. Dan lagi pula kalaupun kita di post di beranda biasanya acara yang pas di post di beranda pas kita refresh udah acaranya Udah paling di bawah kan, bawah, udah ketemu iya. status-status Iya. yang lain kan. Nah itu dia kita maunya ngelompokin jadi orang-orang pada tahu nih tempat di mana orang nyari acara. Kalau misalnya di Mading di BINUS sama juga. Cuma skupnya orang-orang yang di universitas Itu tersebut pun di kalau BINUS. misalkan lewat, kalau Iya, misalnya dan itu. kalau lewat Nah, dan gitu. kalau dilihat. Betul. Iya, Iya, kalau benar. misalnya udah telat nggak bisa lagi dilihat. Lari doang. Tinggal lari aja. Ya benar-benar. Jadi selain itu bukan cuma informasi, tapi di sini juga kita bakal menghadirkan bahwa pengalaman yang berbeda dalam sebuah acara. Jadi di mana orang bukan cuma tahu informasi acara tersebut, nantinya dia bisa attend. Attend di sini maksud button attend, tombol attend itu di mana kamu tuh bisa hadir di situ nanti bakal ngebantu banget buat nanti generate tiket code. Jadi nanti kita bakal kasih kode tiketnya gitu. Jadi, nah ini pasti belum tahu nih. Jadi kalau misalnya Inounce ini berarti bukan cuma informasi ya. Berarti dia juga bisa jadi buat kalau misalnya Kalian mau tiket gitu ya. registrasi langsung atau beli tiket langsung itu bisa. Ya, zaman Jadi sekarang mempermudah makin ya. canggih ya. Heeh. Canggih banget kita nggak Canggih kepikiran banget. nih. Heeh. Nah, terus kalau misalnya balik lagi ke apa tadi? Attend apa? Itu. Techno. Technopreneur. Iya, technopreneur. Masuk lagi ke Dia technopreneur. harus dipencet dulu buttonnya. Iya, masuk lagi ke technopreneur itu. Ada hambatannya sendiri nggak sih? Kan dari mungkin entrepreneur sendiri ada hambatan dan Ada techno. perbedaan gitu gimana caranya? Iya tentunya kalau untuk technopreneur sama entrepreneur sendiri sama-sama memang kita tujuannya ya pengen bangun usaha supaya making money kan. Cuman di sisi technopreneur sendiri yaitu bagaimana kemampuan kamu bisa memahami industri itu, industri internet. Karena di sini semua orang udah beralih, maksudnya semua di mana-mana mau ngejual barang udah nggak bisa lagi face to face. Di toko itu nggak bakal bisa berkembang, semuanya udah pakai jejaring sosial. Nah disitulah kami melihat potensi bahwa dengan internet industri ini bisa ngebantu banget buat kamu itu berkembang lebih gede lagi.
Emang sebelumnya nih untuk Alphonse sendiri emang suka kayak cari-cari event, gitu ikut ya. event, terus akhirnya terinspirasi buat ini juga Mungkin atau bisa gimana? juga dari latar belakang kenapa harus event gitu. Iya betul. Iya, jadi waktu itu pernah yang ngebuat itu sebenarnya sih pengalamannya dari situ. Terus yang kedua juga ada pengalaman waktu itu anak marketing communication BINUS waktu itu pernah buat acara kayak acara hitam putih. Nah, acara hitam putih ini ternyata anak-anak yang tahu itu cuma sekitaran anak-anak himpunan Markom itu, marketing communication itu. Sementara kalaupun anak-anak lain yang mau tahu itu harus melalui teman-teman yang dari himpunan tersebut. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngebantu buat ngepromot acara mereka? Jadi setidaknya maksudnya ketika saya udah tahu nih acaranya, tanggal saya waktu itu tahunya hari Minggu ya. Padahal ternyata acaranya itu udah dipost sejak hari Rabu. Nah itu kan terjadi keterlambatan pas mau daftar udah penuh ternyata. Nah ini bener-bener wah gila nih acara yang bener-bener unik banget. Terus sayang banget kan kapan lagi kan bisa datang terus pas udah daftar ya udah full. Jadi kan kita nggak tahu nih kapan di promotnya, apakah udah penuh atau belum. Jadi Kayak pengalaman banget ya. pengalaman Dari pribadi ya. jadi juga, langsung pemirsa. mau bikin. Supaya orang nggak, supaya orang lain, Heeh. Biar apa? supaya orang lain itu Juga nggak nggak ketinggalan nggak event. iya, merasakan Dan hal yang sama. Eventnya juga bakal lebih kesebar secara maksimal ya pemirsa. Betul. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih tentang dalam, announce lebih juga. Tentang announce, tapi sesaat lagi tetap di Bu. Tan. Halo pemirsa, balik lagi di ya Oh, pada udah makan. mulai. Ternyata Oh. masih pada makan. Ya udah, saya sendiri aja ya. Balik lagi di Rebutan. Nah, single solo. Ya, solo, nggak lo apa-apa. bertiga. Iya, masih bareng gue Andre. Gue Liza. Dan Windy, Dan kita masih bareng Alphonse dari Innounce. dari Innounce, betul. co-founder Co-founder dari dari Innounce, Innounce. betul sekali. Kita bakal tetap nanya-nanya. Soalnya gue punya pertanyaan banyak banget nih. Berjuta Berjuta. pertanyaan. Soalnya pertanyaan. gue tuh seneng banget yang namanya datang-datang ke event. Iya, betul. Terus ya mungkin karena gue gabut juga ya. gitu. Jadi gue seneng banget ya kayak datang-datang ke event dan ini ternyata bakal membantu banget pemirsa kalau misalnya buat kita-kita yang seneng aktif gitu. Nah, apakah benar yang buat senang-senang aktif doang atau sebenarnya target pasarnya tuh siapa sih sebenarnya? Jadi awalnya untuk event sendiri itu target awal pasarnya itu kita melihatnya potensi yang ada di kalangan mahasiswa. Oh, target awalnya Jadi, tuh memang mahasiswa. mahasiswa. Iya, ya. benar. Yang kita banget yang gaul, sosialita Iya, kelas dan atas. suka datang-datang buat update mungkin Iya. foto. Nah, Oh, kan iya. ya udah. Kalau mahasiswa mungkin ada spesifikasi mahasiswa yang seperti apa atau mahasiswa secara Di luas? Jakarta doang atau di mana gitu? Ya untuk tahap awalnya sendiri sih kita masih bergeraknya di Jakarta ya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kita bakal expand di seluruh Indonesia dan kalau bisa mungkin kita bakal keluar kayak gitu. Event-event internasional Betul, kayak betul. gitu ya. Iya, bener banget. Wah. Iya. Kenapa Windy tadi? Iya tadi mau nanya kan banyak nih udah ada beberapa mungkin web yang ngasih tahu kalau misalnya event-event kayak gitu. Oke. Nah untuk yang paling apa ya keunikan dari Membedakan yang membedakan dari Innounce Innounce. dengan yang aplikasi-aplikasi yang kasih tahu event lain. Oke, jadi kalau misalnya kayak aplikasi tersebut itu kalau di Indonesia sendiri itu mungkin kita lebih ngebahasnya ke kompetitor ya. Iya. Jadi untuk ke kompetitornya sendiri sih untuk lokal brandnya itu kayak ada acara.com, acara-acara.com seputar kampus, terus ada juga info kampus. Nah itu kebanyakan cuma sebatas informasi doang. Tapi kamu nggak bakal bisa hadir di situ, nggak bisa langsung attend, kamu nggak bakal bisa beli tiket di situ. Iya, bener Kayak gitu. Iya. Jadi Iya. salah satu kelebihannya juga kita bisa registrasi langsung Betul, ya. sangat memudahkan. Jadi kayak bener. kita nggak akan ketakutan Nih. kehilangan tiket. Pertama nih kalau misalnya lo cuma lihat informasi, lo harus kontak CP-nya dulu. Tanya-tanya dulu. Iya. Habis itu baru regis. Ini langsung cep di Innounce. Jadi tinggal baca informasi 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 tentang tertarik eventnya. Terus kalau ngomong tentang event sebenarnya event-event macam apa aja sih yang bakal ada Yang di bisa Innounce? masuk ya di Apakah Innounce. bisa ada Dulu. spesifikasi eventnya gitu? Iya, jadi itu kita baginya dalam 20 kategori. Oh, 20. Jadi, Berarti Buset, eventnya amat. bakal banyak banget. Gue Iya, pasti bener fix banget. bakal download aplikasi Iya, ya. betul. Oke, jadi itu bisa untuk acara yang kayak seni, musik, juga otomotif, juga ada juga yang kayak fashion.
teknologi, banyak banget di situ. Dan di situ juga kamu bisa ada juga fitur kita yang di situ kamu bisa ngelihat bahwa event-event apa aja sih yang lagi populer, yang lagi booming, biar nantinya kamu nggak ketinggalan buat daftarnya. Iya, kayak biar gitu. bisa update dan Iya, up to update date. ya, benar-benar. Nah, ngomong tadi sempat ngomong di awal BSA. BSA. Nah, BSA kan Binus Startup Accelerator. Accelerator. Iya benar. Nah, kalian berarti mulai startupnya dari sana? Mulai startupnya Kan iya, sempat dia sendiri, abis itu akhirnya join BSA itu. iya bener banget. Itu pas di akhir Desember Tahun 2014? 2014, iya. Berarti setahun setelah memulai announce ya? Iya bener banget. Nah, Iya. kan itu harus ketemu tim nih, ibaratnya kan nggak mungkin single fighter dong. Itu timnya Sendirian ketemunya, gitu ya. Nah, ketemunya dari mana, terus harus berapa orang gitu? Jadi itu awalnya kita tuh ketemu timnya itu, awalnya itu kita mulainya dari dua Oh, saya jadi sama teman Inal saya. sendiri Temen emang udah berdua kampus gitu? gitu. Iya, teman dekat juga, Sama-sama anak IT juga? sama-sama anak IT itu dari FEP kan, terus nah gitu. Jadi Dimulai sejak FVP. iya, jadi tuh ceritanya tuh FEP kita lumayan dekat, cuman pas semester 1 itu udah kepisah tapi Boleh nanya laki atau perempuan? cowok, laki. cowok. Iya, iya. Wah, akhirnya belum ya cowok. Oke, terus? Oke, nah terus abis itu aku ngembangin LJ Custom kan yang aku bilang rakit itu, dan pas ngerakit itu aku bilang, wah ini seminggu doang aku udah bisa dapat 1,4. Wow. Aku ceritain ke dia. Nah, terus dia tiba-tiba dia tertarik, wah gimana kalau kita bisa join. Nah, dia kan jago coding, developer untuk coding. teknikalnya kan. Nah, aku jagonya buat bisnis developmentnya, marketinginnya kan juga. Nah, gimana kalau kita bikin semacam ide buat semacam aplikasi yang bisa ngebantu orang. Nah, udah lahirlah Inounce kayak gitu. Oke. Dan akhirnya ketemu yang satu lagi itu gimana? Nah, itu pas di BSA-nya, Jadi daftarnya itu nggak boleh berdua, harus bertiga. Jadi ya udah kita tarik aja satu lagi. Dan kita pecah role di situ. Saya lebih fokus ke desain, yang teman saya yang satu lagi cewek, perempuan itu lebih fokus ke marketingnya. Gitu. Iya, kayak gitu. Terus yang satu lagi buat developing Iya, aplikasinya technical. untuk websitenya gitu. Oke. Dan mungkin mencarinya itu harus mempunyai visi misi yang sama mungkin ya. Iya, bener banget. Kayak gimana tuh cara mencari? Menyatukan apalagi Mencarinya dari tiga dengan kepala. bersama. Jadi pertama sih kita ngelihatnya dari passion ya, itu yang paling utama ya. Soalnya kalau misalnya kayak nge-record, yaudah kita tinggal panggil aja, lu mau join nggak? Gue ada prospek ini bagus. Yaudah, pastinya mereka mau ikut-ikut aja kan. Cuman kalau misalnya ketika mereka mau ikut, segimana mungkin, maksudnya bagaimana sih kita bisa melihat orang ini bakal bertahan sampai seterusnya. Jadi yang paling utama itu yaitu semangat, passion, terus kamu itu bisa fokus. Karena kayak nyiptain aplikasi kayak gini tuh, pertama belum tentu orang mau pakai kan. Kita udah ngedevelop lama-lama itu belum tentu orang mau pakai. Terus kedua, udah make, gimana sih caranya making money? Terus lagi nggak seperti kayak kita masuk ke korporat misalnya kerja misalnya sama orang, itu kayak kita ibaratnya kayak kita udah punya jalan nih. Kita udah lihat di situ ada batu-batu, udah ada apa. Setidaknya biar ada halangan, tantangan, rintangan, kamu diarahin. Tapi kalau di startup kamu bikin aplikasi ini dengan tim kamu, itu kayak udah lihat di jalannya itu kabut. Nggak tahu tuh apa, ada jurang, Depannya ada apa? Iya, Jadi makanya masih Ngawang menerka-nerka banget, ya iya. ngawang-ngawang iya, juga. benar banget. Nah, oke, sebelum kita lanjut lagi nih pemirsa ngobrol-ngobrol tentang Inounce. Tapi kita Punya udah kita ada curi-curi curi. foto. Masih suka nyuri foto Ya, ternyata masih, ya. masih. Saya tinggal masih sampai suka nyuri berapa foto. tahun lah masih Iya. kita lalu ini dia Oke, foto. coba kita lihat. Sering. Nah, Nah. ini rekan-rekan dari Inounce. Betul. Oke, iya. Yang kanan ya, betul. Iya, yang Tiga. kanan. Itu yang bertiga tadi ya? Iya, yang bertiga. Oh, maksudnya bertiga yang ini. Iya. Oke. Ini Dan- pas kapan nih? Pas kapan? Ini dan pas acara Expo apa? dan itu bertepatan dengan beta launch kita pas Oke. tanggal 12 Mei. Aplikasi betanya ya. Iya, versi betanya. Oke. Iya. Oke. Jadi udah sekitar beberapa bulan yang lalu ya? Iya. Oke. Oke. Dan itu tadi berempat ya? Satu lagi itu siapa tuh? Jadi itu kebetulan CEO Gojek. Mungkin di sini udah pada kenal ya, terutama teman-teman iya. yang ada di Jakarta ya. Itu Pak Nadiem Makarim selaku CEO Gojek. Kebetulan kita ketemu pas lagi kasih seminar pas di hari terakhir dari Expo Binus Entrepreneur Festival. Berarti baru-baru ini juga ya? Iya, tanggal 12 Mei, pas 12 Mei gitu. Oke. Oh iya, iya, tadi. Iya. Oke, next. Ada lagi? Kalau itu yang Yang sebelah kiri, apa? Yang kiri ini aja deh. Iya. Kak. Oh ya Oh, udah. oke. Yang kiri ini deh. oh iya, jadi ini tuh yang pas kita lolos, pas kita menang ya, pas kita juara, terpilih jadi 3 besar, itu pas di hari terakhir, hari pengumuman di mana
mereka itu ngumumin siapa yang menang. Itu sama si Pak Steven Vanada itu selaku dari VC Venture Capital Investor, dia itu orang Indonesia, cuman cyber agentnya itu dari Jepang. Jadi dia punya pecahan yang lain-lain lagi di Indonesia. Dia jadi perwakilannya. Kayak gitu. Oke, ada foto yang lain? Nah itu yang yang lagi sebelah kanannya meeting. itu lagi apa? Nah itu lagi meeting. Lagi meeting. Lagi Jadi meeting, iya. sampai saat ini juga masih tiga tetap bertiga. Masih tetap bertiga sih. Bertiga. Masih tetap Iya. bertiga. Nah ini ada pada saat kapan ya Mas? Sebelah kirinya? Iya ini sama. Itu pas hari yang yang waktu pas kita juara itu. Oh. Iya. Kalau yang sebelah kanan Itu lagi di event salah satu Startup event Asia. ya? Iya. Oke. Oke, soal bertiga ya kemana-mana ini Rio, kembar Rio, dempet. Rio. Oke, next ada lagi. Iya. Nah, Nah, ini pas lagi ngapain? nah ini jadi Coaching klinik kah? Jadi itu kebetulan kita tuh ada programnya ISEC namanya Entrevolution, itu kebetulan banget. Iya. Pantesan saya lihat ada orang asingnya ya. Iya bener banget. Oke. Jadi ada kayak ngebahas tentang young entrepreneur. Jadi di situ projectnya ISEC itu pengen ngebantu buat kita bisa lebih sharing knowledge tentang semua hal yang berbau bisnis. Nah jadi di situ yaudah Dari lingkup mereka- internasional juga gitu ya? Nah iya mereka ngundang yang jadi partisipannya itu si Exchange exchange participant ya. partisipannya. Nah itu kita sharing knowledge di situ. Oke. Kita cerita-cerita banyak apa sih yang kamu kerjain apa gitu. Nah nanti ada respon feedback dari mereka. Mereka bakal ngelihat bahwa oh ini berpotensi. Terus gimana strateginya mereka bantu buat. Oke, sekalian brainstorming sama sharing pengalaman juga Iya. ibaratnya kayak gitu. Jadi sama-sama belajar ya. Oh, iya, Yang oke. buat gue penasaran kenapa memilih untuk ke BSA gitu. Iya, maksudnya- maksudnya kenapa tidak Tadi kan mungkin sempat mulai startup sendiri, gitu. kenapa nggak lanjut startup sendiri? Jadi itu awalnya sih memang kita pengen lanjut ya sendiri. Cuman waktu itu kita kepikiran mau kita kan nanti customer kita itu, user kita itu bukan cuma dari orang yang pengen nyari acara, tapi dari komunitas himpunan-himpunan jurusan. Oke, salah Gimana- satunya di Binus University juga gitu. Iya bener banget. Nah terus gimana caranya supaya kita bisa empowering semua orang supaya tahu wah ini Inounce nih aplikasi yang bisa lu bisa lihat informasi event terus gue bisa ngepost juga event di sini kan. Nah itu gimana caranya? Yaudah kebetulan banget di akhir tahun itu ada program Binus Startup Accelerator. Kalau kamu yang punya ide yang pengen disalurin itu kamu bisa coba apply. Yaudah di apply dari sekian banyak itu lolos terpilih jadi 8, dari 8 itu terpilih jadi 3. 3. Dan kalian salah satu Salah dari satu 3 dari itu. tiga Ya, tersebut. bener banget. Oke. Dan kita masih ada satu foto lagi nih. Kita lihat dulu nih foto yang satu lagi. Satu lagi. Nah, Ini pada saat kapan nih? Nah ini yang pas pas bulan April ya, Maret April. Jadi itu kita sempat diliput sama Binus redaksi Binus Media. iya. Jadi untuk kebetulan itu pas bulan Maret April itu spesial Hari Kartini. Jadi topiknya tentang entrepreneur. Nah itu jadi tiba-tiba kita di calling dipanggil buat ya kamu mau nggak? Wawancara gitu Ya lah. wawancara kayak gitu. Ya. Masuk Mungkin foto dibagi, gitu dibagi, ya. dibagi Masuk foto. ilmunya. Iya. Satu sama yang sedikit. lain. Jadi masuk buletin Binus ya buat ini. Buletin, Iya, buletin Binus. Oke, dan sekarang masuk Binus TV. Iya. Iya, dan Nah, gitu juga untuk sharing-share. Inounce sendiri, so far kan tadi pengalamannya responsnya dari masyarakat cukup baik gitu. Kendala yang diketemukan itu sebenarnya apa sih? Pasti ada nih. Iya, jadi kendala utamanya yang kayak sebelumnya kami pernah bahas itu jadi itu menyangkut karena kami itu bergerak di internet industri. Yap. Jadi di sini memang fokusnya benar-benar di produk, benar-benar di produk. Kalau produk belum jadi, percuma dong kalau kita mau marketing apa yang mau kita jual kalau kita barangnya belum jadi kan. Betul. Nah jadi kendalanya itu gimana sih kita ngedevelop dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini benar-benar cukup kompleks ya. Maksudnya di situ kita tuh bukan cuma ngehadirin buat teman-teman. Jadi ini kita bagi dua nih. Kita nggak bagi dua orang-orang yang mau nyari acara sama orang-orang yang mau buat acara. Untuk yang nyari acara sendiri itu jadi kalian bukan cuma lihat informasi acaranya, tapi kalian bisa
beli tiket di situ kan. Kalian bisa beli tiket di situ. Nah, kalau apa lagi? Dan yang kedua itu untuk yang kalian teman-teman yang mau pengen buat acara, nantinya kalian itu bisa ngelihat generate reportnya, statistiknya. Oh, Statistik jadi report. bisa tahu juga Grafiknya ya. gimana Iya. gitu ya. Iya. Misalnya berapa yang daftar kayak gitu Iya, ya. bener Itu banget. mungkin beberapa dari beberapa kendalanya ya. Iya, Mungkin itu cukup kita sulit. bakal Abis ini denger kita lebih mau lanjut ya. terus abis ini kita mau lihat ini Windy minum mulu. Iya nih. Iya mau kan. Kita mau lihat, gue sih kasih penasaran lihat sama nih. aplikasi sama aplikasi website. cara-caranya Gua sih udah juga sering ya. lihat. Iya, lu Oh, mah udah update lihat. banget. Yaudah, Kita udah nanti kita yang belajar ya. Ya, abis itu kita sama pemirsa lihat dulu ya produknya, tapi ditahan dulu. Ada yang melewat satu ini tetap di Tapira. Bu. Tan. Halo pemirsa. Baik lagi di Ra. Bu. Tan. Dan tadi kalau Windy ini masih Pakai buka dari aplikasi. Nah, Tapi kalau ini sekarang kita mau kasih lihat nih kasih lihat. pemirsa di rumah Yang- websitenya Announce. Ya, Jadi kita tutorialnya kita yang langsung dari lihat tutorial. websitenya Betul, ya. betul. Kalau kalian mau Oke. lihat event nih kita lihat dulu ini. Tadi kita sempat juga ya, dan itu seru banget Betul, pemirsa. kita lihat dulu ini dia. Mana aplikasinya? Di Nah, ini dia. www.innounce.com. Oke. Oke. Mungkin Nah, kita langsung langsung tanya ngobrol aja nih kayak sama- gimana caranya. jadi yang tadi yang dibilang 20 itu apa? Yang ada di bawah kategori. itu ya? Iya, Kategorinya iya, itu yang di bisa. 20 itu Jadi tuh. yang ada gambar-gambar. Ada music. Itu yang Terus gambar ada pesawat itu teknologi. apa ya? Itu travel. Travel. Oh, travel. Ada fashion. Wah, ini lengkap banget. Ada culture, art, otomotif. Wah, banyak music. banget ya. Iya. Oke, udah lengkap Oke, sih. contoh kita mau lihat event yang lagi diselenggarakan itu kemana? Oke, kamu bisa pilih aja kategorinya atau bisa langsung Find event. Oh, find event. Oke. Find event. Coba kita klik find event. Klik. Klik. Iya. Nah, Oh, itu salah satu eventnya. Iya, ada event-eventnya. yang kiri ya, yang kiri itu ada tanggalnya. Iya. Oke. Kapan? Ada event yang pernah diselenggarakan sama Inon sendiri? Iya, ada. Itu yang paling bawah. Oke, yang paling Coba bawah. kita lihat Yang paling event pertama. apa. Iya. Nah, itu Announce bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi. Kok kita nggak kebagian rezeki? Iya, kok kita nggak dapat rezeki ya, by the way. Iya, heeh. Coba kita buka dulu apa yang dibagi rezekinya. Oh, ternyata bagi-bagi pulsa gratis pulsa yang gratis, dibagi. iya. Oh, bisa loh 500.000 sama 100.000. Oh ini jadi ada keterangannya, ada Iya. time-nya, ada location, ada phone atau contact person-nya Iya, gitu benar juga ada banget. ya. Lengkap Nah, banget. jadi organizer-nya juga bisa. Iya, jadi Iya, udah bisa. kita Iya. tahu semua Kasih informasinya data langsung juga. dari web ini. Langsung, oke. Nah, itu ada 708 itu apa ya? Maksudnya? itu people visitor. Jadi kita itu konsepnya juga hampir sama kayak YouTube. Jadi nantinya setiap kali kamu ngelihat kunjungan berapa yang itu views kayak ada gitu. berapa yang views gitu, berapa yang ngunjungin itu juga berpengaruh ke populernya. Jadi makin banyak yang ngunjungin itu Makin bisa populer naik, gitu ya ya. makin populer. Iya kayak gitu. Berarti kalau dikunjungin oleh orang berarti ada profil dari orang yang mengunjungi dong? Profilnya? Enggak, kita cuma nunjukin datanya aja. Oke. Oke. Terus yang lebih uniknya lagi adalah kalian bisa tahu orang-orang yang hadir. Coba deh di bawahnya. Coba di bawah, coba di bawah. Di bawah Oh, lagi. ini bawah seru lagi. banget sih, seru Nah, banget itu sih. dia. Bisa sampai Oh, tahu. jadi kita bisa tahu people yang attend Iya. attend acara itu atau event itu Iya, tersebut benar. berapa. Oke. Dan itu terkoneksinya ke Facebook mereka bisa Facebook, sama oke. Facebook mereka. Bisa juga kalau sama mereka mau buat ID sendiri tanpa Facebook juga bisa juga. Cuman ya kalau misalnya lebih mempermudah untuk mau lihat orang-orangnya kan, jadi kalau lewat sign in with Facebook itu udah nggak perlu upload gambar lagi. Datanya Iya, langsung kita tarik benar. dari Jadi Facebook. data dari Facebooknya ya. Iya, dan bener kita bisa banget. tahu ya misalnya gila nih cewek gebetan gua nih gua taksir Oh, misalnya acara kemarin gitu ya. oh dia datang kayak gitu-gitu. Oke. Jadi gebetan. Misalkan Oh, Liza, misalkan. Jadi kita bisa cari tahu gitu ya. Jadi misalnya profile picture di sini bisa register juga ya. Bisa register. Nah, gua denger tadi bisa lihat profile. Maksudnya profile apa tuh? Coba dicari event yang lain deh. Back. Ada dengar-dengar bisa lihat profile, maksudnya contoh. Jadi kalau misalnya kayak organizernya, coba di bawah aja yang announce official. Ya, oke. Iya, yang itu. Oh, itu profile organizer-nya Iya, ya. profile organizer. Jadi di situ tuh ada listnya siapa-siapa aja yang udah siapa-siapa
berapa banyak event yang udah pernah dia buat kayak gitu. Oh, jadi Iya. semacam biodata singkat ya? Iya, semacam track recordnya. Jadi wah kelihatan wah ini ternyata organizernya udah berpengalaman banget ya, udah banyak Sering event buat dia buat. event kayak gitu. Kalau Iya, kayak organizernya gitu. sendiri, kalau individual bisa? Kalau untuk individual belum kita taruh. Itu ntar kita taruhnya yang di timeline. Jadi misalnya Oke, sosial Windy media ya? apa, Iya kayak gitu. Udah pernah mengikuti acara apa, has been Oh, follow jadi apa. ada historinya. Iya gitu, bener banget. Kalau organizernya dalam bentuk kita katakan UKM kayak gitu bisa juga? Iya boleh, bisa Oke. juga. Iya. Itu masuknya bukan di timeline? Itu nggak masuk di timeline. Kalau kamu buat event itu nggak masuk di timeline, itu langsung masuk di Masuknya, berapa event yang kamu buat. Oke, gitu. Oke, terus kita bisa tahu siapa yang berapa banyak yang following, berapa Iya. banyak yang follow. Oke. Jadi bisa ketahuan nih, ini anak sukanya event-event yang kayak gimana. Dia datangnya ke event-event apa aja? Yang musik kah, yang seni, atau yang party aja nih? Iya, kayak benar. Ada itu nggak sih event yang makan gitu, makanan-makanan gitu. Ini bisa ini loh. Bisa register. Maksudnya register tuh apa? Ini kan Kalau misalnya buat create event gitu. iya harus register dulu. Itu di menu utama atau bisa di samping kanannya juga sih. Oh, itu kan Coba kalau ke- untuk create event. Kalau Iya, misalnya untuk mengikuti eventnya sendiri, Untuk mengikuti event juga sama juga. harus login dulu. punya Iya. data Harus juga tinggal ya. tapi tinggal register doang, abis itu udah. Iya, register udah aja deh dulu. langsung. Register Dan aja Tinggal langsung. register juga bisa pakai Bisa sign up langsung dari Facebook, Facebook. ya. Iya, bener banget. Dan ini ada sistem filtering nggak sih? Maksudnya, gue mau carinya event yang di Jakarta doang nih atau yang di Bandung doang itu bisa? Iya, ada bisa. Cuman belum kita terapin sih, belum kita Oh, itu oke, harus tapi nanti location. soon-nya bakalan Iya, ada gitu. bener. Oh, Iya. Tapi Jadi untuk bisa lebih beberapa gampang. waktu ini masih di Iya. DKI Jakarta aja ya. Iya, bener banget. Itu ada kalender juga, kalender. Coba Di lihat. atas? Nah, iya. Jadi itu nanti di situ ketika ada kita pilih event-event. tanggal berapa itu ada berapa banyak event yang Dia terjadi di ngefiltering Wow. sendiri eventnya ada berapa banyak yang Iya, hari itu. bener banget. Iya. Jadi misalnya dari awal kita udah pengen, waktu itu pengen tanggal 24 atau 29 misalnya langsung lihat aja di homepage-nya ya. Iya, Kayak betul gitu. betul. Oke. Nah, langsung kita ngajak ngobrol-ngobrol lagi nih. Uhuy. Nah, Jadi itu- kita bisa ngeliat banyak banget event. bener. Dan kita bisa filter Dipermudah sendiri. ya, dipermudah banget. Mudah banget itu bisa lihat langsung, terus bisa beli tiketnya langsung. Bener banget. Gampang banget. Kalau sekarang kan tadi Alphonse bilang sekarang eventnya masih ada di Jakarta. Yang seputar Jakarta doang. Iya. Sekarang kalau boleh tahu nih tahap research and development-nya udah sampai sejauh mana sih sampai buat nanti konsumennya nih kita nih yang anak gaul banget nih bisa tahu, bisa ngefiltering di daerah lain mungkin kayak gitu. Iya, jadi untuk research and development-nya itu sendiri kita sekarang lagi di tahap untuk payment. Oke. Untuk payment sama back end. Itu kalau dalam bahasa teknikalnya. Jadi maksudnya kayak gini. Mungkin teman-teman sekalian di sini bukan cuma buat acara yang gratisan kan, tapi buat acaranya berbayar. Berbayar, betul. Nah, cuman kendala dari kita sendiri itu yaitu kita kan bukan cuma kasih informasi, jadi benar-benar yang kompleks kan. Jadi teman-teman bukan cuma tahu acara-acara berdasarkan kategori, banyak hal bisa follow juga. Nah, ini yang paling utama yaitu sistem payment. Nah, jadi payment itu kalau teman-teman yang mau buat acara berbayar, jadi nantinya bakal semua nembaknya ke announce, bakal nembaknya semua ke announce. Nah, nanti sebenarnya sih kedepannya kita maunya kerjasama sama bank. Jadi nantinya kan kita bakal ngecek sendiri nih. Kalau misalnya siapa aja yang udah daftar, siapa aja yang udah bayar. Nah, itu nanti bakal di-generate code by sistemnya announce ke tiap user. Cuman Oke. iya. Dia nanti tinggal yaudah pokoknya gua announce collect. Nanti yang udah misalnya yang register via announce nanti dikasih gitu ya. Iya, bener banget. Ini nggak usah murung gitu dong. Nanti Aku nggak bisa ngerti. lihat. Ya, Ini coba tombol on. gue juga pura-pura ngerti kok. Kayak Bahasanya. Udah nyala. yang udah ngomongin apa tadi back end Back end itu generating, ya ya, itu gitu. apa .net nanti aduh iya. Oke, Linear kita .net cari ya yang udah ya. yang gampang dikit. Iya. Nah, sekarang Kita ngomongin Sebagai- eventnya aja gimana? Soalnya gue penasaran nih, misalnya event-event yang paling sering mungkin buat dipublikasiin di announce saat ini apa nih? Genre dari eventnya? Untuk kategori ya. Kategori eventnya? Kalau untuk kategori sih kebanyakan mungkin yang lebih ke arah teknologi karena kita juga masih bergeraknya di bidang IT kan, kebanyakan teknologi. Nah, itu dan juga kalau misalnya dari kan kita tahu tuh kalau misalnya organisasi yang paling gede sekarang saat ini masih kayak HIMTI gitu atau BNIC gitu kan. himpunan di Bidang bisnis IT university ya. IT.
Jadi itu kebanyakan event yang mereka ini kategorinya kebanyakan berbau teknologi. Kalau bukan seminar tentang ngedatangin orang yang berbau teknologi, kompetisinya juga Teknologi juga. juga IT. berbau teknologi. Bukan sesuatu Iya. yang tidak kita mengerti. Enggak sih. Nah, Gue dan Windy. Windy, iya. Mungkin Gue dan kita Windy harus tidak ikut. mengerti. Kita harus ikut itu. Kayak kita harus ikut Iya. yang kayak gitu. Dan kita Ya, tahu paling- update-annya dari Inans. Inans. Nah. Oke. Gua mau challenge sedikit nih. Apa nih? Sebutkan 3 kata. itu kok jadi challenge kita challenge? banget. Challenge kita. iya. Dia sebutkan 3 kata yang menggambarkan itu announce banget. Announcement. Oke, itu udah kita tampilin di paling depan event sosial Ya, network. males ah. Event Enggak. social network. Iya pulang, sih. pulang. Jangan Di sebelah sana maksudnya ya. itu Andri. 3 Mungkin juga yang lain, sih. yang lain yang Iya bukan sih. tagline. Ya nggak apa-apa sih, bener juga Kata sih. sifat, kata sifat. Oh, iya, mungkin. iya, Kata yang sifat yang menggambarkan. menggambarkan announce. Kata sifat yang menggambarkan announce ya. Misal kalau kayak Windy bolot, cantik, sama kagak ngerti teknologi. Nah, itu kata iya. sifat yang 3. Itu adalah 3 kata yang mendeskripsikan Mendeskripsikan Windy. Windy. Kalau Kalau misalnya announce. Acara, Acara, registrasi Registrasi. online. Online, Iya, acara online. registrasi. Bener Iya, semua bener ya. Iya Betul, sih, betul. semuanya sama. Oh, Iya, Tapi bener kalau juga yang ya. di 3 kata awalnya itu apa? Event, social, Social network, network. itu ya banget sih. Iya banget. Event, ya benar. Iya, social Social network. network. Oke, oke. Oke. Nah, Baiklah. habis ini Terus kita tapi tadi dulu deh. Oh, iya. Tadi gue mau nanya dulu. Oke, Mau oke. nanya Oke, dulu oke, kalau oke, misalnya Windy. pertama kalinya announce ini di launching, terus kayak gimana cara memarketingkan ini Iya, sendiri? memasarkan. Iya, jadi cara kita marketinginnya karena memang target utamanya memang awalnya memang dari. Jadi strategi dari kita itu gimana caranya orang bisa mengenal announce. Pertama mereka itu harus tahu acaranya, siapa yang nyelenggarain acara kan. Nah, dari siapa yang penyelenggara acara itu sendiri berarti kita bakal deketin si penyelenggara acaranya. Nah, kita mengetahui bahwa target awal kita itu berawal dari kampus. Jadi kita harus ngedeketin setiap organisasi UKM face to face. Jadi nantinya secara nggak langsung organisasi-organisasi ini UKM sama HMJ ini bakal jadi marketing kita secara nggak langsung. Jadi kita deketin nih ketua-ketuanya, lu mau ini nggak, ini, udah lebih gampang, gratis lagi, lu ngepost Iya, eventnya betul, udah nggak betul. perlu ini lagi kan. Ngebantuin promosiin Iya, ibaratnya. bener banget. Dari mulut ke mulut juga jadinya ya. Iya, nah nantinya kalau mereka udah kenal Inans, setiap poster yang mereka post nanti tinggal register here, udah nggak perlu pakai tini URL atau udah nggak perlu kontak informasi lagi, langsung inans.com/nama eventnya kayak gitu. Oh gitu. oke. Wah, menarik juga ya. Jadi kita Betul. makin mudah misalnya Betul. mau promosi apa dan Nah. mau mendapatkan informasi apa. Betul, Lisa. Nah, habis ini kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih tentang apa rencana jangka panjang. Panjang Terus dan harapan buat kedepannya Inans gimana. sendiri ya. Dan Tetapi, tentunya iya, apa? Dan tentunya webnya tuh Oh apa? iya, website Iya, ini apa iya, biar sosial medianya, biar lebih mesti paham lagi. ngapain atau aplikasinya. Oke deh. Betul, tapi ditahan karena ada yang menurut satu ini tetap di Rapira. Bu. Tan. Halo Halo, pemirsa, pemirsa. balik lagi di Ira. Bu. Tan. Dan kita masih bareng Alphonse sebagai Ya, co-founder dari Inals. Dan mungkin dari sebelumnya kita udah belajar Belajar, bagaimana kita udah ngulik-ngulik Iya, tentang teknopreneur. ngulik-ngulik. Betul. Bagaimana tentang Inals ini Inals kita yang kalau mau sendiri. pakai atau kalau kita mau register, pokoknya kita udah bisa lah ya, Iya, udah betul, tahu betul, banget. betul. Nah, Nah, tapi ya. tapi gue mau nanya-nanya lebih lanjut nih. Untuk harapan jangka Rencana ini. rencana. Rencana Coba yang mau ini. yang jangka panjang atau Dah. jangka pendek dulu? Berarti Yang rencana pendek jangka dulu deh, panjang. pendek Jangka dulu. pendek. Jangka pendeknya. Oke, jadi untuk jangka pendek sendiri sih kita bakal, kalau di sisi fitur kita bakal ngembangin dari website platform, kita bakal ngembangin ke mobile platform. Oke. Terus juga di sisi tim itu kita tentunya bakal nge-hire teman-teman tim. Awalnya itu kita nerapin 80-20, jadi 80% developer, 20% marketing, sama lain-lain, mungkin finance atau lain-lain. Nah, terus untuk jangka panjangnya sendiri, itu kalau di sisi fitur, kita tuh bukan cuma dari sesuai dengan namanya event social network, jadi bukan cuma sebatas orang yang pengen nyari event, tapi nantinya kedepannya kita juga bakal ngebantu kalian buat fitur misalnya kayak venue atau fitur jobs. Nah, kalau untuk fitur jobs itu sendiri nantinya kalian kedepannya bisa terbantu banget buat gue punya acara,
gue pengen nyari MC misalnya, gue pengen Oh, nyari atau yang cari misalnya- part-timer Iya, gitu misalnya. singer, wedding singer, Oh, jadi terus ya mau nyari band. freelance. Iya, kayak benar, gitu benar. Terus kan ntar nanti bakal kelihatan nih, wah ini siapa, reviewnya seperti apa, terus portofolionya seperti apa. Nah itu kan bisa tahu. Atau juga misalnya mau nyari buat desain kaos buat ada acara, buat lain-lain juga kayak gitu. Lengkap banget ya. Iya, itu Keren jangka ya panjang idenya. Ini ya. untuk jangka panjangnya. Pemikirannya tuh panjang. Pokoknya semua tentang Jadi event semuanya tentang event digabung di diambil. satu. Bener banget. Dari orangnya, dari venue-nya, nanti ada job apa aja. Iya, semuanya Oke, diambil. keren. Dan mungkin, Semoga cepet iya. selesai ya developingnya ya. Iya, dan mungkin untuk jangka pendeknya juga katanya tadi mau lebih komunikasi ke UKM, Oh, atau iya, ke betul beberapa juga. organisasi. Oh iya, sama satu lagi itu yang mau Apa event tadi? internasional juga. Oh, itu mungkin jangka Iya, panjang jangka panjang, ya. ya betul. Jadi Jangka untuk panjang. marketnya itu bukan cuma di acara-acara kampus-kampus teman-teman kampus doang, cuman nanti bakal kita bergerak ke IO yang ngadain acara kalau Oh perlu iya, sampai IO kayak juga ke bisa diajak Wisma kerja Raya. sama Iya, ya. bener Iya, banget. bener banget. Iya. Dan mungkin dari Jakarta terus merambah ke Pulau Jawa terus di Jawa, Indonesia internasional. internasional. Betul, Benar-benar. Wah. Nah, kalau misalnya untuk Inan sendiri, pencapaian yang udah didapatin sampai saat ini yang ini buat ini my biggest pride banget gitu. Itu apa? Untuk pencapaiannya sendiri sih, memang kalau dari kita sendiri sih belum benar-benar nge-publish secara di luar ya. Cuman dari yang kami dapat sih, kami bersyukur banget bahwa kami bisa sampai di tahap seperti ini, bahwa ini bukan cuma sekedar ide loh. Maksudnya kami memang benar-benar udah nge-develop itu. Karena waktu itu juga sebelum kita masuk Binus Startup Accelerator itu masih belum jadi-jadi. Jadi maksudnya masih bingung mau ke arahin mana. Jadi setelah melalui Binus Startup Accelerator ini kita menang, terus tiba-tiba ya kita bisa dipanggil buat ketemuan, networking, atau buat segalanya. Dan menurut kami benar-benar yang pencapaian bagus banget kalau bahwa kami sudah benar-benar dikenal oleh teman-teman yang ada di kampus, yang ada di luar Binus juga udah bisa kenal kami. Oh, jadi yang pencapaian yang paling dirasakan paling besar itu di mana ide mereka bisa dituangkan dan itu jadi dan bisa dikenal sama orang banyak. Iya, betul. Dan untuk menjadi sesuatu Opini. startup juga nggak mudah ya. Iya, benar banget. Kira-kira bisa diceritakan nggak misalnya suka duka dari startup itu sendiri Iya, kayak gimana betul. sih? Ya jadi Mulai suka startup. dukanya sih pastinya banyak ya. Terutama mungkin kalau kayak di tim itu bisa jadi ada beda pendapat. Terus juga kita itu sebenarnya sih memang kita udah di guide sama Binus Startup Accelerator. Cuman maksudnya nggak secara spesifik. Spesifik ini dalam hal bahwa misalnya project harus selesai gini. Jadi kadang suka keulur-ulur. Terutama karena fitur kami yang cukup kompleks dan di sisi lain itu tim developer kami cuma satu. Jadi karena cuma satu jadi cukup sulit kan. Nah, maka itu kita coba nge-hire. Nah, ini baru-baru kemarin di awal bulan itu kita udah nge-hire 2 orang itu, tapi itu untuk lebih ke arah ke project bukan sebagai tim. Cuma jadi Hire Windy aja. buat Iya, ini jadi buat bikin hiasan teh, apa. buat bikin teh sama kopi. Kalau anak magang, anak magang di Inas aja gitu ya. bentar. Sekalian belajar Iya. biar Iya, oh iya, nanti- sekalian belajar IT, nanti lo harus belajar sama gue. Kita lihat. itu kalau dukanya. Ini kalau senengnya. Iya, senengnya. Senangnya sih bangganya kalau misalnya pas ini misalnya kita bisa dipanggil di sini buat lebih ngebantu banget kan buat branding kita. Terus kita di sini bisa lebih mengenal banyak tentang kerja sama tim. Terus kerja sama ketemu tim. sama entrepreneur Iya, atau itu. entrepreneur yang udah Ya, sukses. benar Iya, banget. bener Iya. Oke. Dan ini Ketemu juga orang-orang baru juga, Iya. link dan Iya, network bener banget. baru. Iya. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong soal tagline tadi kayaknya gue dapat ide kalau misalnya announce jangka panjangnya ada tapi bilangnya tadi apa kerjaan dan segala macam, mungkin event sosial network dan bla bla bla, Iya, mungkin mungkin bakal itu lebih bisa banyak lagi jadinya ya. panjang ya. Jadi banyak Bukan cuma bajunya. social networking Mungkin doang bukan ya. event doang, ada Jobs, jobs, nanti ada venue. apa market kali ya bisa. Iya, bener, bisa jadi. itu ide banyak. aja. Bener, bisa jadi. Nah, terus kalau misalnya untuk yang pemirsa di rumah nih yang pengen buka usaha, terutama yang di Di bidang, bidang technopreneur. teknopreneur, mungkin menurut gue ini adalah Masih satu jarang yang iya baru One of a kind ya, maksudnya nggak banyak orang yang startup di bidang entrepreneur tapi di bidang teknologi. Betul. Boleh kasih advice-nya sedikit ya, betul. Oke, halo teman-teman semua. Saran gue sih yang paling penting itu karena mumpung kamu masih muda, ini adalah kesempatan kamu buat nunjukin ke keluarga kamu, ke orang-orang yang kamu sayangi, ke teman-teman kamu, bahkan ke negeri kamu tercinta bahwa apa yang bisa kamu dedikasikan untuk semuanya ini. Yang paling utama, kamu itu harus punya passion, semangat, dan fokus.
Mungkin itu terdengar sulit ya, karena memang kita mengetahui bahwa habit orang biasanya sulit kalau misalnya untuk bisa menjadi orang yang disiplin, bisa menjadi orang yang fokus. Tapi di sini sebelum kamu terlambat, kamu harus bisa wujudkan mimpi kamu. Nah, bagaimana caranya? Kamu itu harus mewujudkan mimpi kamu sebelum kamu dipakai untuk orang lain untuk mewujudkan mimpinya. Jadi untuk sekarang kalian harus bisa lebih think out of the box. Berpikirlah di luar kotak. Jangan cuma mau misalnya kalau kalian itu harus ini sendiri orang lain, tapi tetap semangat. Kayak gitu sih. Oke, wah. Itu wise sekali advice ya. Advice yang sangat Dan kayaknya apa ya? advice-nya juga Mungkin itu Agak- yang pengalaman dari lo sendiri pengalaman ya. pribadi mungkin ya, Iya. mungkin dari belajar dari pengalaman belajar pribadi pengalaman juga. pribadi. Iya. itu benar-benar memotivasi ya. Benar. Betul sekali. Dan Iya. sekarang waktunya apa sih webnya dari Announce, terus kalau misalkan Kalau pemirsa di misalnya, rumah pengen tahu mau lebih lanjut nih cari-cari. tentang Announce ada apa, updatean apa gitu di mana? Oke, jadi kunjungin aja www.inounce.com. Gampang banget ya. Tinggal Tadi apa, www.inounce.com. Nah ini ada Facebooknya ada juga. Facebooknya juga. Di Di fanpage-nya Announce Official. di Announce Official. Jadi kalau misalnya pemirsa mau lihat seputar eventnya, Eventnya. dan Ada misalnya updatean apa penasaran lagi. Announce Pokoknya bisa seperti langsung apa, aja. Betul. Langsung kunjungin aja dari tadi apa Di website www. Di bawah ini. Ini, iya, di bawah ini ya. www.inounce.com sama kalau misalnya Di pengguna Facebooknya. Facebook juga bisa di Announce Official. Betul sekali. Oke, bagus. Betul. Jadi ini sangat membantu kita Iya. semua ya. Jadi kalau Jadi, misalkan oh. kalian semua pengen cari event kayak gitu itu nggak perlu Nggak perlu ribet-ribet. Iya, jadi Andre jangan ini lagi ya. Gue udah jangan- nggak kudet lagi ya. Iya, udah jangan nggak kudet lagi kudet. sama event-event Betul. kayak cuma Oke. malam minggu apa cuman di rumah Makan-makan aja doang. yang kayak gitu kayak. Nah. Saatnya anak muda tuh aktif gitu loh. Betul. Betul sekali. Nah, Oke. nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih bareng bersama. Alphonse sama Innos-nya juga, thank Iya, you. Thank you Thank you banget. banget. Sukses terus. Iya, Banyak. sukses buat Nah, Innos juga. Oke. Semoga jangka panjangnya bisa tercapai Betul, semua. amin. Dan kita juga lupa juga berterima kasih kepada sponsor-sponsor kece kita. Ada wardrobe gue yang keren dari Sisar Project. Dan Dan baju wanita. dari Pink Emma Ya. dan Promos. Oke, akhir kata gue Andre pamit undur diri. Windy pamit undur diri. Dan Riza juga harus pamit undur diri. Alphonse dan juga Innos pamit undur Innos, diri. Semua pamit undur diri. Oke, terus kita rebutan di hari dan jam yang sama. Dadah.